wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang dengan pembahasan Gaya London dengan beranggotakan saya Rayu Ricas, Ananda Nursifa, Siska, dan Dwi Andiana Sari. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh anggota kelompok. Pengertian gaya London. Gaya London atau disebut juga gaya dispresi London atau hanya gaya dispresi merupakan gaya tarik-menarik antara atom dan molekul. Gaya London merupakan bagian dari antara gaya molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Gaya ini merupakan bagian dari gaya van der Waals. Gaya dispresi London dinamai dari seorang fisikawan Jerman Amerika Fritz London. Gaya dispresi London adalah gaya van der Waals yang paling lemah dan merupakan gaya yang menyebabkan atom molekul nonpolar mengembun menjadi cairan atau padatan saat suhu diturunkan. Meskipun lemah, dari ketiga gaya van der Waals atau orientasi, induksi, dan dispresi, gaya dispresi biasanya dominan, pengecualian untuk molekul kecil yang mudah terpolarisasi seperti molekul air. Gaya mendapatkan namanya karena Fritz London pertama kali menjelaskan bagaimana atom gas mulia dapat tertarik satu sama lain pada tahun 1930. Penjelasannya berdasarkan pada teori gangguan orde kedua. Gaya London atau LDF juga dikenal sebagai gaya dispresi, gaya dipol sesaat, atau gaya dipol terinduksi. Gaya dispresi London kadang-kadang dapat secara longgar disebut sebagai gaya van der Waals. B. Penyebab pasukan dispresi gaya London. Ketika Anda memikirkan elektron di sekitar atom, Anda mungkin membayangkan titik-titik kecil yang berjarak sama di sekitar inti atom. Namun elektron selalu bergerak dan kadang-kadang ada lebih banyak di satu sisi atom daripada di sisi lain. Ini terjadi di sekitar atom manapun, tetapi lebih jelas dalam senyawa karena elektron merasakan tarikan menarik dari proton atom tetangga. Elektron dari dua atom dapat diatur sedemikian rupa sebagai menghasilkan dipol listrik sementara atau seketika. Meskipun polarisasi bersifat sementara, itu cukup mempengaruhi cara atom dan molekul berinteraksi satu sama lain. Melalui efek induktif atau infek, keadaan polarisasi permanen terjadi. Dan C. Faktor kekuatan dispresi London. Gaya sepertinya terjadi antara semua atom dan molekul merupakan dari mereka pola yang dinamakan gaya ikutnya bermain ketika molekul sangat dekat satu sama yang lain. Namun gaya seperti London umumnya lebih kuat antara molekul yang mudah diperhatikan dan lebih lemah antara molekul yang tidak mudah terpolarisasikan. Besaran gaya berhubung dengan ukuran molekul. Gaya sebenarnya lebih kuat untuk atom molekul yang lebih besar dan lebih besar berat daripada yang lebih kecil dan lebih ringkas ini karena elektron lebih jauh dari seluruh dalam atom molekul yang besar daripada di atom kecil sehingga mereka tidak terikat pada dengan bentuk atau konfirmasi mengaruhi prosesnya ini seperti memasang balok dan bermain tenis. Video dan game pertama kali diperkenalkan pada tahun 1948 yang memberikan koefisien yang seberapa bentuk secara alami akan bersih lebih baik daripada yang lain. Yang D. Konsekuensi dari pasukan dispersi London.
Polarisabilitas mempengaruhi seberapa mudah atom dan molekul membentuk ikatan satu sama lain, sehingga juga mempengaruhi sifat-sifat seperti titik leleh dan titik didih. Misalnya, jika Anda mempertimbangkan Ci2 atau klorin dan Br2 atau brom, Anda mungkin mengharapkan kedua senyawa tersebut berperilaku serupa karena keduanya merupakan halogen. Namun, klorin adalah gas pada suhu kamar, sedangkan brom adalah cairan. Ini karena gaya dispersi London antara atom bromin yang lebih besar membawa mereka cukup dekat dengan membentuk cairan. Sedangkan atom klorin yang lebih kecil memiliki energi yang cukup untuk molekul tetap gas. Gaya London merupakan gaya antar dipol sesaat pada molekul nonpolar. Seperti kita ketahui, molekul nonpolar seharusnya tidak mempunyai kutub atau polar sesuai dengan namanya. Namun, karena adanya pergerakan elektron mengelilingi atom atau molekul, maka ada saat-saat tertentu di mana elektron akan berkumpul atau terkonsentrasi di salah satu ujung tepi molekul. Sedang di tepi yang lain elektronnya kosong. Hal ini membuat molekul tersebut tiba-tiba memiliki dipol yang disebut dipol sesaat. Munculnya dipol ini akan menginduksi dipol tetangga di sebelahnya. Ketika elektron bergerak lagi, dipol ini akan hilang kembali. Ketika dipol sesat terjadi, akan timbul pula gaya London atau garis biru putih putus. Ketika dipol hilang, gaya London pun hilang. Kekuatan gaya London bergantung pada berbagai faktor, yaitu satu, kerumitan molekul, makin rumit molekul atau makin besar, maka gaya London makin kuat. 2. Ukuran molekul makin besar, ukuran molekul gaya London juga makin kuat. Hal ini dikarenakan molekul besar lebih mudah terpolarisasi sehingga dipol sesaat lebih mudah terjadi. Urutan kekuatan ikatan mulai dari lemah, gaya London, gaya dipol, pol-pol, ikatan hidrogen. Itu saja mungkin hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang paham, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.